Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah minta kita untuk membaca 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 yang menjadi PA kita pada malam hari ini ya. Saya memberikan tema hari ini, melakukan yang benar di mata Tuhan. Ya. Jadi semua kita merindukan apa yang kita lakukan itu benar di mata Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan mengerti bagian tertentu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan. Apa yang sebenarnya yang kita lakukan yang benar di mata Tuhan. Ya. Dari 2 Raja-Raja pasal 22 ini, kita akan menemukan nanti 2 hal yang disukai oleh Tuhan. Ya, yang benar. Kalau kita lakukan di mata Tuhan itu benar, ya. Itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita akan belajar dari bagian ini, ya. Ya, ayat 2 itu isinya kita lihat dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2 itu isinya itu, kalau ayat 1 itu kan menerangkan bahwa Yosia menjadi raja selama 31 tahun ya. Nah, ayat 2 itu menjelaskan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan ya. Dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, ini ayat 2, isi daripada 2 Raja-Raja pasal 22, ayat 2 isinya ini. Nah, nanti ketika kita melihat ini, kita akan tahu mengapa saya memberikan tema tentang mengenai yang benar di mata Tuhan. Ya. Jadi saya ingin memberikan penjelasan sedikit. Kenapa saya mengatakan bahwa sebenarnya 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 22 ini menampilkan kepada kita apa yang berkenan di mata Tuhan, ya. Apa yang berkenan di mata Tuhan yang benar kita lakukan di mata Tuhan. Itulah sebabnya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Nah, sesudah 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2, maka kita menemukan di 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 3 sampai ayat 7 itu menjelaskan apa yang dilakukan oleh Yosia pada saat tahun ke-18 pemerintahan Yosia, yaitu memperbaiki rumah Tuhan. Jadi di ayat yang ketiga kita langsung menemukan bahwa pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia, berarti Yosia setelah memerintah 18 tahun, itu baru ditampilkan di kitab 2 Raja-Raja ini, yaitu ayat 3 sampai ayat yang ke-20. Ya. Berarti tahun pertama sampai tahun ke-17 tidak ditunjukkan dalam bagian ini. Nah, kenapa setelah 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang kedua, kemudian langsung ditulis ayat yang ketiga sampai 7 itu mengenai apa yang dikerjakan, ya. Mengenai apa yang dikerjakan oleh Raja Yosia, Raja Yehuda, itu langsung diceritakan apa yang dikerjakan. Dan kita menemukan apa yang dikerjakan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang disukai oleh Tuhan. Ya, artinya saya ingin menjelaskan, makanya saya bikin judulnya situ penjelasan tema. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai selanjutnya itu adalah menunjukkan kepada kita apa yang benar di mata Tuhan sesuai dengan ayat yang kedua.
bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Siapa melakukan apa yang benar? Yosia. Hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya. Ya. Apa yang dia lakukan sehingga ayat ini mengatakan bahwa ia melakukan yang benar sesuai seperti yang dilakukan oleh Daud bapa leluhurnya, maka kita akan menemukan di bagian-bagian berikut ini. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti kita bisa melihat bahwa yang benar, yang dibenar di mata Tuhan, yang dilakukan benar di mata Tuhan, kita bisa meniru Yosia. Apa yang dituliskan di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ini. Ya. Nah, kemudian kita melihat kalau tadi ayat 3 sampai 7 itu bicara tentang bagaimana Yosia itu memperbaiki rumah Tuhan, maka kemudian di dalam pasal 22 ayat 8 sampai 20 menjelaskan tentang penemuan kitab Taurat oleh imam besar Hilkia. Nah, ketika telah ditemukan, kemudian Imam Hilkia ini memberikan kepada pegawai Raja Yosia, dan kemudian sekretaris itu membawa kepada Raja Yosia dan membacakannya kepada Raja Yosia. Nah, ini juga mengenai yang benar di mata Tuhan, saudara. Ya, artinya sekali lagi saya ingin menjelaskan mengapa saya bikin temanya di situ penjelasan tema. Artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kitab 2 Raja-Raja ayat pasal 22 ayat 1 sampai 20 ini ingin menunjukkan kepada kita, ingin menampilkan kepada kita apa yang benar yang dilakukan oleh Yosia yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Daud bapa leluhurnya, sehingga bisa disamakan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang disukai oleh Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Yosia, persis seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau malam hari ini kita juga ingin melakukan yang benar di mata Tuhan, persis seperti bapa leluhurnya Yosia, atau kita ingin seperti Daud, maka kita belajar dari bagian ini. Apa yang benar yang dilakukan oleh mereka berdua yang disukai oleh Tuhan. Ya. Karena itu malam hari ini melakukan yang benar di mata Tuhan. Malam ini kita akan belajar apa yang benar, yang diinginkan oleh Tuhan, yang kita harus lakukan dari 2 Raja-Raja pasal 22 ini. Tentu ada banyak yang kita perlu lakukan. Tapi kita belajar step by step ya dari bagian ini, dari belajar dari pasal 22 ini apa yang perlu kita lakukan ya. Nah, kesimpulannya dari apa yang penjelasan tema itu, kesimpulannya dari situ kita melihat ada 2 hal yang membuktikan bahwa Yosia melakukan yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ya. Jadi kita menemukan 2 hal ketika kita membaca ayat 1 sampai ayat 20, maka kita hanya menemukan 2 hal di situ, yaitu ayat 3 sampai ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Ya. Nah, yang pertama di situ adalah yang pertama ayat 3 sampai 7, yaitu memperbaiki rumah Tuhan. Jadi Yosia yang sesuai yang diinginkan oleh Tuhan, yang benar di mata Tuhan yang dilakukan adalah yang dilakukan Raja Yosia adalah memperbaiki rumah Tuhan. Nah, ini
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang yang cinta Tuhan itu pada dasarnya pasti memperbaiki rumah Tuhan. Saudara ingat apa yang dikerjakan oleh Raja Daud pertama kali ketika dia melihat tabut perjanjian itu ada di tenda, sedangkan dia sudah tinggal di rumah kayu aras. Maka apa yang diinginkan? Dia ingin membuat bait Allah, kan? Nah, itu. Dia ingin membangun rumah Tuhan. Justru karena itulah Tuhan memberikan berkat-Nya kepada Raja Daud dan berkata, apakah aku pernah minta? Tidak pernah. Karena itu saudara, kalau saudara kembali kepada satu raja-raja atau dua raja-raja pasal yang ke-7, 2 Tawari pasal 7, saudara akan menemukan di mana ada keinginan besar dari Raja Daud untuk membuat rumah Tuhan jauh lebih bagus daripada apa yang dia tinggali. Nah, Yosia sebagai Raja Yehuda, dia memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak dibuat oleh nenek moyangnya, oleh neneknya, ya. Saudara melihat bahwa inilah yang ditulis oleh dua raja-raja yang benar di mata Tuhan. Yaitu apa? Memperbaiki rumah Tuhan. Sampai kepada perjanjian baru juga ini menjadi sangat penting bagi kita, ya. Karena di dalam perjanjian baru jelas Alkitab mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin saya sudah katakan bahwa fokusnya Tuhan itu ada di dalam Injil Yohanes pasal 15, yaitu orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk berbuah, untuk menghasilkan buah. Itu adalah diri kita, pribadi kita. Kita yang hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara ingin melakukan apa yang benar di mata Tuhan, setiap orang benar itu pasti memperbaiki rumah Tuhan. Ya. Setiap orang benar pasti memperbaiki rumah Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang dikerjakan oleh Yosia yang menampilkan, yang menunjukkan ada kesamaan yang benar di mata Tuhan dengan dia dan Daud, maka yang kedua adalah tanggapan terhadap firman Tuhan. Ya. Ketika Tuhan berfirman, maka tanggapannya adalah seperti itu. Ayat 8 sampai ayat 20 itu dijelaskan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saudara kesimpulan dari apa yang dituliskan kepada kita malam hari ini dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Jadi ada 2 hal yang dituliskan di situ. Apa yang dilakukan Raja Yosia, apa yang dilakukan Raja Yosia benar di mata Tuhan, ya. Jadi ayat 8 sampai ayat 20 terbagi memang menjadi 2 bagian, yaitu mendengarkan firman Tuhan, kemudian setelah dia mengoyakkan bajunya, dia menyuruh untuk minta petunjuk Tuhan tentang firman Tuhan itu, apa yang akan dia lakukan. Jadi saudara, ketika dia mendengar firman Tuhan, dia ingin melakukan, kemudian dia minta petunjuk apa yang harus dia lakukan. Ya. Jadi itu kesimpulan dari apa yang kita baca hari ini. Nah, hari ini kita akan masuk dalam penerapannya. Ya.
Apa yang harus kita lakukan? Itu kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 22. Itulah yang kita temukan. Yang benar di mata Tuhan yang dilakukan oleh Raja Yosia sepadan dengan Raja Daud. Apa yang dilakukan Raja Daud adalah 2 hal itu tadi. Jadi apa yang benar yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin melakukan yang benar di mata Tuhan. Orang benar itu di mata Tuhan itu selalu yang pertama memperbaiki rumah Tuhan. Itu pasti. Tidak ada seorang benar tidak menjalankan ibadah dengan benar. Perhatikan itu baik-baik. Kalau saudara orang benar, saudara cinta Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, tidak akan ada di antara kita yang tidak melakukan ibadah dengan benar. Bohong saudara mengatakan cinta Tuhan, kalau saudara ibadahnya tidak benar. Itu jelas salah. Tidak benar itu. Semua orang yang cinta Tuhan, semua orang yang ingin melakukan yang benar di mata Tuhan, itu pasti melakukan ibadah yang benar. Itu pasti. Jadi kelihatan orang itu cinta Tuhan apa tidak. Kalau ibadahnya aja sering bolong-bolong, sering mengutamakan yang lain, nah itu saudara nilai sendiri-sendirilah bagi saudara yang sudah melakukannya. Apakah saudara memang benar melakukan yang benar di mata Tuhan dengan ibadah yang model seperti itu? Ya, tentu saudara mengerti. Tentu saudara bisa menilai diri sendiri. Tetapi saya ingin berkata, yang benar seluruh Alkitab mencatat bahwa setiap orang yang melakukan yang benar di mata Tuhan, ibadahnya itu pasti benar. Ya, ibadahnya itu pasti benar. Nah, tidak ada orang yang beribadah dengan benar di mata Tuhan tanpa memperbaiki rumah Tuhan. Itu tidak jelas itu. Kalau ada orang beribadah di rumah Tuhan yang bobrok dibiari gitu, ya saya kira dia tidak beribadah kepada Tuhan. Mungkin saudara akan berkata, ya Tuhan tahu, hanya Tuhan yang melihat hati. Tapi Tuhan tidak melihat gedung. Itu keliru juga. Ya. Setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, ketika masuk di rumah Tuhan, dia akan melihat rumah Tuhan itu layak apa tidak. Dia akan memperhatikan rumah Tuhan itu layak apa tidak. Karena itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang yang beribadah kepada Tuhan dengan benar pasti memperbaiki rumah Tuhan dengan benar. Ya. Semampunya dia pasti memberikan sumbangan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Itu pasti. Tidak ada orang yang cinta Tuhan tidak memberikan sumbangan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Itu pasti. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjanjian baru tentu 2 penerapannya. Yang pertama, rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Maka kalau kita adalah tubuh Kristus, maka tentu kita akan memperbaiki diri kita. Itu sudah pasti. Tidak akan saudara berkata saudara cinta Tuhan kalau saudara tidak menjadi baik. Ya. Semua orang yang cinta Tuhan, semua orang yang sudah lahir baru, dia pasti memperbaiki hidupnya, memperbaiki karakter hidupnya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki cara bicaranya, memperbaiki seluruhnya. Kenapa? Karena kita adalah bait. Makanya Tuhan berani berkata, kamu adalah terang. Kamu adalah garam. Karena memang
tidak ada seorang pun yang ada di dalam Tuhan tidak memperbaiki rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan itu adalah diri kita, maka tidak ada orang yang tidak memperbaiki rumah Tuhan. Ya, diri kita sendiri. Apa yang kita perbaiki dengan diri kita? Ya, tentu supaya orang lihat bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Supaya Tuhan melihat bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Itulah yang kita perbaiki dari diri kita ini. Ya, dari hidup kita ini. Itulah sebabnya kita perlu memperhatikan rumah Tuhan. Yang kedua, kalau rumah Tuhan itu tidak bisa kita pungkiri adalah tempat kita beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya berkata kepada saudara, kalau saudara adalah orang yang cinta Tuhan, pasti saudara punya kandang. Karena kalau saudara tidak punya kandang, bagaimana saudara memperhatikan rumah Tuhan? Kandangmu. Ya. Bagaimana saudara memperhatikan kandangmu? Kalau terlalu banyak kandangmu, maka engkau tidak akan pernah memperhatikan kandang itu. Kenapa? Karena bagi kamu kandang itu tidak penting. Iya kan? Bagi kamu, kalau sudah terlalu banyak kandangnya, bagi kamu kandang itu tidak penting. Karena itulah saudara, gereja keliling-keliling tidak akan pernah ikut membangun sumbangan gereja. Kenapa? Karena tidak akan pernah dia perhatikan itu. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya orang yang cinta Tuhan dia punya kandang. Ya, dia punya kandang. Nah, di kandang itulah dia nyaman. Dia akan melihat kandang itu nyaman atau tidak. Kalau ada kandang yang rusak, yang bikin dia tidak nyaman, pasti dia perbaiki. Ya, itu namanya kandangnya, saudara. Jangankan manusia, saudara. Kalau saudara melihat, saya kan kebetulan ternak ayam. Kalau ayam saya ini bertelur, ya, ada tempat bertelurnya. Kalau saya ganggu, kalau saya ubah, nggak bakalan dia mau bertelur di situ. Nggak bakalan dia mau bertelur di situ. Kenapa? Dia melihat berubah. Ya, dia melihat berubah. Karena itu saudara, dia selalu memperhatikan kandangnya. Orang yang beribadah kepada Tuhan juga pasti memperhatikan kandangnya. Kecuali kalau dia tidak punya kandang. Ya. Jadi gereja di mana kita beribadah, GPPS Tengger itu adalah kandang kita. Maka semua kita harus memperhatikan kandang kita itu. Apanya yang rusak? Apanya yang perlu diperbaiki? Itu namanya orang yang cinta akan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, melakukan yang benar. Apa yang benar di mata Tuhan? Semua orang benar itu, ketika dia ingin melakukan yang benar, pasti yang diperbaiki adalah rumah Tuhan. Saudara lihat Hizkia, saudara lihat Yosia, saudara lihat Daud, saudara lihat dalam perjanjian lama ketika Musa menuntun bangsa itu menuju tanah Kanaan, bukankah mereka membuat sebuah tempat ibadah? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang benar di mata Tuhan. Kalau saudara ingin melakukan yang benar, maka lakukanlah memperbaiki rumah Tuhan. Apa itu? Diri kita. Apa itu? Kandang kita. Ya. Di mana kandang kita? GPPS Tengger. Di mana rumah Tuhan? Diri kita. Di mana rumah Tuhan? Di dalam persekutuan gereja kita. Nah, saudara lihat, inilah yang benar. Kalau kita ingin melakukan yang benar, maka yang penting, yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 adalah memperbaiki rumah Tuhan. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah apa yang benar yang di mata Tuhan yang akan kita lakukan adalah menanggapi firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan.
Saudara lihat apa yang dikerjakan ada Yosia terhadap firman Tuhan. Maka ketika dia mendengarkan bahwa ada firman Tuhan yang ditemukan, dia kemudian mendengarkannya untuk dibacakan terhadap dia. Maka ketika dia baca, ada hal yang tidak cocok. Ada yang tidak dilakukan oleh orang Israel. Karena itu murka Tuhan menyala terhadap mereka karena mereka memberontak. Maka ada penyesalan dari Yosia. Kemudian dia mengoyakkan bajunya, pertanda sebagai penyesalan di mana mereka tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, ini ciri orang yang melakukan benar di mata Tuhan. Semua yang benar di mata Tuhan, maka pedomannya adalah firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan yang kita sudah dengar tidak pernah kita lakukan, kita tidak pernah mengoyakkan hati kita karena kita tidak mampu melakukan firman Tuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kita menganggap biasa saja. Bahkan mungkin kita tersinggung ketika firman Tuhan disampaikan oleh pendeta. Saya ingin katakan kepada saudara, itu bukan sikap yang benar. Bukan. Itu bukan ciri khas orang yang benar. Bukan. Orang yang benar di mata Tuhan selalu melakukan yang benar, yaitu tanggapannya terhadap firman Tuhan selalu ya dan amin. Kita hanya bisa menjawab, ku jawab ya terhadap firman Tuhan. Kita tidak bisa protes terhadap firman Tuhan. Kita tidak bisa berdialog terhadap firman Tuhan. Kita tidak bisa berkata, waduh zamannya saiki seperti ini. Tidak bisa melakukan firman Tuhan. Itu tidak bisa. Yang Tuhan katakan kepada kita malam hari ini. Semua orang benar selalu melakukan firman Tuhan. Selalu berharap melakukan firman Tuhan. Karena itu ketika dia menemukan dirinya bukan sebagai pelaku firman Tuhan, dia akan mengoyakkan hatinya sebagai tanda bahwa dia menyesal, dia tidak bisa melakukan firman Tuhan itu. Tentu ada pertobatannya, saudara. Tentu diharapkan ada pertobatannya. Karena itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang yang melakukan yang benar di mata Tuhan selalu cinta kepada pelaku firman Tuhan. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada anak Tuhan tidak suka baca firman Tuhan, nah bagaimana saudara? Ya, bagaimana saudara? Sedangkan firman Tuhan itu adalah salah satu ciri orang yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua Raja-Raja pasal 22 ini ingin menampilkan kepada kita Yosia itu dijuluki orang yang benar. Yosia itu dijuluki melakukan yang benar sesuai dengan bapa leluhurnya, yaitu Daud, yang menjadi patrol, yang menjadi ukuran yang benar di mata Tuhan. Dia melakukan persis seperti Daud. Dia itu adalah orang yang memperbaiki rumah Tuhan dan orang yang berharap melakukan firman Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia minta petunjuk firman Tuhan. Bagian yang kedua dari bagian yang kedua itu, dia meminta petunjuk ketika telah dia mendengarkan firman Tuhan, dia membandingkan dengan hidup mereka, maka dia minta petunjuk firman Tuhan. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Nabia itu berkata, kalau engkau karena engkau sudah mengoyakkan pakaianmu dan mencari Tuhan, maka engkau akan hidup diselamatkan. Tapi murka Tuhan tetap menyala terhadap Yehuda. Kenapa saudara? Karena
tidak melakukan firman Tuhan. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, kita suka beribadah, itu bagus. Tetapi kita suka beribadah, tidak suka melakukan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik. Ya. Orang yang mengetahui banyak dan tidak melakukannya, dia akan dituntut banyak. Itu katanya Yakobus. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekali lagi, malam ini, apa yang benar di mata Tuhan untuk kita lakukan? Perbaiki rumah Tuhan. Apa yang benar? Melakukan firman Tuhan. Apa yang kau dengar dari firman Tuhan, lakukan dengan benar, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin.